Ibu besok ikut ke Jakarta. Ibu harus tahu dong apa yang dilakukan Arya di sana. Suami kok nggak ngasih nafkah 2 bulan. Astagfirullahaladzim. Arya, Iya Mbak, di mana Arya? maaf. Mbak siapa ya? Aku Maya, pacarnya Arya. Ibu kecewa sama kamu. Karena kamu masih belum percaya siapa Arya itu. Karena mata hati kamu itu sudah tertutup sama cinta buta kamu. Udah, kamu tuh jangan pakai nangis-nangis segala. Udah habis kesadaran ibu melihat kelakuan suami kamu itu. Masa nggak pernah pulang? Bu, mungkin aja Mas Aryanya lagi sibuk di Jakarta, Bu. Sesibuk-sibuknya dia, kirim uang dong. Ini sudah 2 bulan nggak memberikan nafkah. Kamu itu sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan harusnya pintar dong. Kalau suami udah nggak memberi nafkah lagi, ya udah lepaskan aja. Bu, Yuni sama Mas Arya itu udah janji. Gak akan ada kata pisah. Kecuali salah satu di antara kami ada yang selingkuh. Sampai kapan? Sampai kapan kamu harus bertahan? Jangan-jangan Arya itu punya perempuan lain di Jakarta sana. Bu, emang kamu tahu apa yang dia perbuat di sana? Hah? Saran ibu nih, kamu harus cari tahu suami kamu. Jangan kamu menyesal nanti. Ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Tolonglah ya Allah. Agar suami hamba tidak seperti yang difitnahkan ibu ya Allah. Berikanlah perlindungan kepada suami hamba ya Allah. Berikan kemudahan di jalannya ya Allah. Hamba mohon. Amin ya rabbal alamin. Buka! Cepat! Hei! Gak usah ditahan! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lepasin! Lepasin saya! Lepasin! Diam! Lepasin! Diam kamu! Diam! Astagfirullahaladzim. Yun! Kalian ngapain ibu saya? Lu gak ikut campur! Sekarang juga ambil sertifikat rumah ini. Sertifikat rumah ini belum ada! Gak usah bohongin gua! Bang, ibu saya tuh nggak bohong. Sertifikat rumah ini memang belum ada. Dan gua gak percaya. Baik bos. Cari yang benar! Kalau punya utang tuh Bu ya dibayar. Jangan sampai anak buah gue datang ke sini bawa sertifikat. Utang lu gua anggap lunas. Jaminan rumah ini. Ngerti? Bos, saya udah cek ruangannya. Saya nggak menemukan surat sertifikat rumah ini. Oke. Kalau begitu gue bakal naik ke pengadilan buat nyita rumah ini. Bang, tolong bang. Beri kami kesempatan 1 kali lagi bang. Kami gak akan bohong bang. Gak ada kesempatan 1, 2 kali, 3 kali. Aturan dari bulan kemarin ini rumah udah gue sita. Ngerti lu? Bang, saya mohon bang. Kasih waktu ya bang ya. Saya akan minta uang dari suami saya. Suami saya lagi di Jakarta. Kelamaan non kalau gue harus nunggu duit lu dari Jakarta. Gue sekarang butuhin sekarang. Mana duitnya? Bener bang. Tolong bang. Saya mohon bang. Baik kalau begitu. Gue kasih waktu lu 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu lu gak bisa bayar utang ini rumah, bakal gue sita. Dengan senang hati. Ngerti lu berdua? Iya ya bang, paham bang. Lepasin. Lepasin! Tang bayar. Cabut! Ya Allah, Bu, ibu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Ya Allah, Bu.
yang sabar ya. Jangan terlalu banyak pikiran. Sabar, sabar. Sabar apa? Mereka itu mau ngambil rumah kita, Yun. Terus kita mau tinggal di mana? Kita serahin aja semuanya sama Allah. Ibu banyak baca doa ya. Doa? Berdoa kamu bilang? Setiap hari kamu berdoa, Yun. Tapi kamu gak kayak Raya kan? Astagfirullahaladzim. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu. Udahlah. Jangan nasihatin ibu. Ya udah. Nanti kalau Mas Arya udah kirim uang, kita lunasin semua utang-utang ibu. Ya? Sampai kapan, Yun? Sampai kapan kamu menungguin Arya? Sedangkan nomor teleponnya aja nggak aktif. Dari awal memang ibu sudah bilang kan sama kamu, kalau ibu tuh nggak setuju kamu menikah dengan Arya. Karena Arya itu pemuda miskin. Sekarang kamu merasakan kalau Arya itu benar-benar laki-laki yang nggak benar. Bu, ibu kok nuduh Mas Arya nggak bener? Ya memang nggak bener lah. Udah 2 bulan nggak ngasih nafkah. Tapi yang Yuni rasain, setiap Mas Arya kirim uang, uangnya selalu cepat habis. Ibu juga terlalu banyak hutang untuk beli barang-barang yang nggak penting. Kok kamu nyalain ibu? Bukannya nyalahin ibu, tapi kita itu harus berhemat, Bu. Udah, gak usah ceramain ibu. Sekarang ibu mau tanya sama kamu. Kenapa suami kamu itu gak memberikan kamu nafkah? Hah? Kenapa? Pasti ada yang gak beres dengan kerjaan dia di sana. Kalau suami kamu itu benar, Yun, setiap hari dia ngasih nafkah sama istrinya. Harusnya kamu tuh curiga dong. Kok teleponnya nggak aktif ya? Bu, besok Yuni akan pergi ke Jakarta untuk cari Mas Arya. Ibu doain Yuni ya. Mudah-mudahan Yuni bisa ketemu sama Mas Arya. Kamu besok ke Jakarta? Ibu ikut. Ibu nggak mau ditinggal sendiri. Lagi pula, ibu tuh takut kalau kamu itu kenapa-kenapa di sana. Bu, insya Allah nggak apa-apa, Bu. Kasihan Ibu, nanti capek. Oh, jadi kamu ngelarang ibu pergi ke sana? Jangan-jangan kamu tuh sudah bersekongkol dengan Arya? Sebetulnya Arya itu sudah memberikan nafkah sama kamu setiap bulan. Tapi kamu nggak ngasih tahu ibu. Kamu bohong sama ibu. Iya kan? Astagfirullahaladzim, Bu. Bu, mana mungkin sih Yuni bohong sama Ibu? Oh, terus kenapa kamu ngelarang ibu ke sana? Ya udah, terserah Ibu. Pokoknya, ibu besok ikut ke Jakarta. Ibu harus tahu dong apa yang dilakukan Arya di sana. Suami kok nggak ngasih nafkah 2 bulan. Sebel banget. Apa ini rumahnya, Yun? Gede Masa sih, Bu? banget. Ya nggak mungkin, Bu. Iya, coba lihat alamatnya. Mana alamatnya? Jalan Pertim nomor Iya, Bu. nomor 88. Kalau benar ini rumahnya, cepat panggil Arya. Jadi suami kok nggak tanggung jawab begitu. Bu, jangan gitu. Mungkin aja Mas Arya masih sibuk. Udah panggil aja. Arya buka pintu Arya. Bu. Ini Ibu Arya. Mungkin Mas Arya masih sibuk, Bu. Udah biarin aja deh, malu sekalian. Arya buka pintunya Arya. Gak enak sama tetangga. Biarin aja deh. Arya, ini Ibu, ini Yuni. Arya. Berisik.
Apaan sih manggil Arya? Emang situ siapanya Arya? Maaf Bu, saya istrinya Mas Arya. Apa benar ini kontrakannya Mas Arya? Iya, ini kontrakannya si Arya. Jarang pulang tuh orang. Mana udah 2 bulan kagak bayar lagi, nunggak tuh kontrakan. Situ kan istrinya Arya. Bayar dong, utang 2 bulan belum bayar. Tuh kan Yun, dia ya jarang pulang. Palingan kerjanya tiap malam keluyuran doang. Jadi gimana? Bayar nggak tuh utang? Bu, kami kesini cari Arya, Bu. Karena dia sudah 2 bulan nggak ngasih nafkah sama istrinya. Bu, jangan ngomong gitu, malu. Biarin aja, biar sekalian dia malu. Kesian amat sih, Mbak. 2 bulan gak dikasih nafkah. Kenapa kagak diceraiin aja sih? Jauh-jauh ke Jakarta, suami kagak ada. Nasib. Bu, untuk sementara ini boleh nggak Bu? Kami tinggal di sini. Udah gila kali ya? Emang situ pikir saya kagak usah bayar listrik, kagak usah bayar air? Enak aja mau tinggal gratis. Itu 2 bulan aja belum dibayar, sini mau gratis lagi. Nggak ada. Tapi Bu, nanti kalau saya ketemu sama Mas Arya, semua hutang-hutang pasti saya lunasin Bu. Iya Bu. Gini deh ya. Saya kan udah janji sama si Arya. 1 minggu kasih waktu buat bayar tunggakan. 7 hari tidak lebih. Kalian berdua boleh tinggal di sini. Tapi lewat 7 hari, out. Iya Bu, saya janji. Janji ya, bayar tuh. Iya Bu, iya. Nih. Makasih ya Bu. Bayar utang. Iya Bu, iya. Yun, kamu harus cepat cari Arya. Jangan sampai kamu tuh dimacem-macemin sama dia. Ayo, kita masuk. Besar sekali rumahnya. Astagfirullahaladzim. Itu siapa? Ya ampun, benar-benar keterlaluan suami kamu ini ya. Bukannya cari uang untuk bayar utang, malah senang-senang sama perempuan ini. Gak salah lagi Yun, Arya ini pasti selingkuh. Kamu harus pisah sama dia. Bu, kita kan belum tahu kebenarannya Bu. Nanti biar saya yang tanya sama Mas Arya. Ya ampun Yuni, kamu kan udah lihat kan ini fotonya dia bersama perempuan. Masih juga kamu bela ya? Biar saya cari Mas Arya Bu. Saya akan tanya sama dia. Udah, gak usah pakai penjelasan segala. Udah jelas-jelas suami kamu ini berfoto dengan perempuan lain. Masih juga kamu pertahankan. Pokoknya ibu gak suka sama Arya. Dan kamu harus pisah sama dia. Ya Allah. Tolonglah agar apa yang dituduhkan Ibu terhadap Mas Arya nggak benar ya Allah. Arya. Iya Mbak. Di mana Arya? Maaf. Mbak siapa ya? Mas Aryanya nggak ada. Aku Maya, pacarnya Arya. Kamu siapa ya? Saya istrinya Arya. Bohong kamu ya. Arya bilang dia belum punya istri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa benar Mas Arya bicara seperti itu?
Saya betul-betul istrinya, Mbak. Hei, masih ngotot kamu ya? Saya nggak mau tahu. Pokoknya Mas Arya harus jadi calon suami dari bayi yang aku kandung. Apaan ini? Siapa kamu? Kenapa kamu kasar sama anak saya? Aku Maya, calon istrinya Arya. Karena anak ibu mau merebut Arya dari saya. Saya ini istri sahnya Arya. Saya udah menikah sama Mas Arya itu lebih dari 10 tahun, Mbak. Jadi kalau yang ngerebut Arya itu bukan saya, tapi Mbak. Masih ngotot lagi kamu. Aku nggak mau tahu. Pokoknya Arya harus jadi ayah dari bayi yang aku kandung. Jangan-jangan kalian sengaja sembunyikan Arya, ya kan? Arya! 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 Cukup! Cukup kata saya. Kamu dengar? Arya memang nggak ada di rumah ini. Tapi kalau kamu mau ngambil dia, silakan. Kalau kamu mau menikah sama dia, silakan. Saya juga nggak ridho punya mantu kayak dia. Asal kamu tahu, anak saya ini adalah istri sah dari Arya. Nasi sudah menjadi bubur. Kamu sudah hamil akibat perbuatan Arya. Sekarang, silakan. Silakan kalau kamu menikah sama dia. Sekarang, kamu pergi dari rumah ini. Pergi! Pergi nggak? Pergi! Ayo, kita masuk. Mau bukti apa lagi kamu, Yun? Semuanya udah jelas. Enggak, Bu. Yuni masih nggak percaya, Bu. Nggak mungkin, Bu, Mas Arya melakukan hal itu. Kamu masih ngebelain Arya? Bukannya ngebelain, Bu. Itu namanya ngebelain, Yun. Semua bukti-bukti udah cukup kuat. Nih, udah kuat buktinya semuanya kamu lihat kan? Ibu kecewa sama kamu. Karena kamu masih belum percaya siapa Arya itu. Karena mata hati kamu tuh sudah tertutup sama cinta buta kamu. Pokoknya, kamu harus lupakan Arya. Masih banyak laki-laki lain di luar sana, Yun. Bu, jangan kamu bantah ibu ya. Ibu akan jadikan kamu laki-laki kaya. Biar hidup kita ini gak susah. Astagfirullahaladzim, Bu. Pokoknya, ibu gak mau dengar apapun alasan kamu. Kemasi bangga kamu. Kita pulang. Enggak, Bu. Yuni nggak akan pulang, Bu, sebelum ketemu sama Mas Arya. Pokoknya kita pulang. Bu, Yuni harus cari Mas Arya, Bu. Astaghfirullah Rabbal Astagfirullah. Kamu nggak apa-apa? Ayo pelan-pelan. Ayo. Saya minta maaf ya. Kamu warga baru di sini? Iya. Saya cuma tinggal beberapa hari di rumah itu. Di rumah itu? Kamu siapanya Arya ya? Kamu kenal dengan suami saya? Saya teman kantornya Arya. Kebetulan saya lagi cari suami saya. Mungkin Mas bisa kasih tahu di mana alamat kantor suami saya? Arya sudah sebulan nggak pernah masuk kantor. Oh ya, kalau kamu nggak apa-apa, saya pamit duluan ya. Saya mohon maaf. Aduh, Mas. Saya sebenarnya udah 2 bulan ini
nggak tahu bagaimana kabarnya suami saya. Kedatangan saya ke sini juga untuk cari suami saya. Mungkin Mas bisa kasih tahu saya di mana suami saya. Maafin saya ya, kalau saya harus katakan yang sesungguhnya. Arya udah nggak masuk kantor selama 2 bulan. Dan semenjak kenal banyak perempuan, tingkah lakunya udah berubah. Bahkan ada satu perempuan cantik, seorang manajer di perusahaan yang terkenal, yang mampu membiayai hidup Arya. Ibu minta kamu tinggalkan Arya, Yun. Kita pulang sekarang. Bu, saya cuma ingin ketemu sama Mas Arya sekali aja, Bu. Saya ingin semuanya jelas. Ya ampun Yuni. Naif amat sih jadi orang. Suami kamu itu kagak bertanggung jawab, masih aja diarepin. Kita nih orang luarnya udah greget terus dia pengen dipites. Ih, kamu masih aja percaya sama dia. Tuh kan, orang lain aja gregetan melihat kelakuan suami kamu. Kamu ini masih juga percaya. Bu, Yuni itu sedih, Bu. Yuni juga kecewa sama Mas Arya. Tapi Yuni nggak yakin, Bu, kalau Mas Arya bisa berbuat seperti itu sama Yuni. Kamu itu sudah dibutakan sama cinta palsu Arya. Sehingga kamu tuh nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ih, shh, ngoceng dulu. Mana bayar utang, mana? Bu, saya belum bisa janji kapan saya bisa bayar utang, tapi saya pasti bayar kok, Bu. Saya akan usahakan untuk ketemu sama Mas Arya. Sabar ya, Bu. Ingat ya, 1 minggu, tinggal 5 hari lagi harus bayar utang. Kalau nggak bayar, maaf. Saya usir kalian dari sini. Berapa banyak Arya belum bayar utang itu? Nak Danu, mau bayarin utang Nak Arya lagi? 2 bulan kali 2 juta. 4 juta. 4 juta. Ini Bu, 4 juta rupiah. Aduh, makasih ya. Emang dunia ini nggak adil. Si Arya udah kayak begitu rezeki nomplok aja di mana aja. Udah ya, saya pulang, tinggal aman. Kamu teman baiknya Arya? Kebetulan saya teman kantornya Arya, Bu. Nama saya Danu. Oh iya, sebenarnya tujuan saya kesini itu untuk membicarakan soal Arya. Mas Danu udah ketemu sama Mas Arya? Di mana Mas Arya sekarang, Mas? Saya belum ketemu Arya. Oh, tapi menurut teman saya namanya Nina, nanti malam itu rencananya Nina dan Arya akan bertemu. Ya Allah. Siapa lagi Nina? Nina itu teman kantornya Arya juga, dan mereka cukup dekat. Bisa dibilang mereka itu pacaran. Mas, boleh saya minta tolong? Mereka ketemu di mana, Mas? Tolong anterin saya ya. Saya mohon, Mas. Ya. Tuh kan, kamu denger Yun, dia itu udah nggak bisa diharapkan. Untuk apa hidup kamu mencari Arya? Lebih bagus kamu mencari pengganti Arya. Dan menurut ibu, Nak Danu ini lebih baik daripada Arya.
Maksud ibu apa? Ya, kalau kamu dan Nak Danu benar-benar suka, kenapa tidak? Danu lumayan kaya. Saya akan pengaruhi Yuni sama Danu supaya mereka jatuh cinta. Yuni, Danu itu benar-benar laki-laki yang baik ya. Kelihatannya kamu cocok deh sama dia. Dan ibu lihat juga dia suka sama kamu. Bu, masalah Mas Arya aja belum selesai. Yuni nggak mau mikirin masalah yang lain. Yuni, emangnya kamu tuh belum bisa melupakan Arya? Sampai kapan kamu harus begini, Nak? Sampai Yuni ketemu sama Mas Arya, Bu. Enggak. Pokoknya kamu ikut perintah ibu. Ngerti kamu? Mas Danu yakin kalau Mas Arya janjian sama Nina di sini? Kalau menurut Nina sih seperti itu. Tapi kok sampai saat ini belum datang ya? Kemana? Nah, itu Nina. Yang pakai baju hijau. Allah, cantik banget. Yuni, kita tunggu di sini aja dulu ya. Siapa tahu sebentar lagi Arya datang. Aduh, mana sih ya? Mas Arya kok belum datang juga sih? Aku sana aja deh. Yuni! Yuni, tunggu dulu. Permisi. Maaf, siapa ya? Nina, ini Yuni istrinya Arya. Oh, ini istrinya Arya ya yang matre itu ya? Yang kerjanya cuma minta uang aja sama Arya. Nuntut Arya sampai Arya stres karena kamu. Yang ngomong kayak gitu siapa, Mbak? Arya sendiri yang ngomong sama aku. Kata Arya, istrinya udah ngebuat depresi dia. Makanya nggak usah salahin Arya lagi karena Arya udah jatuh ke pelukan aku. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Arya tega fitnah aku? Asal kamu tahu ya, uang yang Arya kasih ke kamu itu semua dari aku. Maaf, Mbak. Tapi saya sama sekali nggak pernah terima uang, Mbak. Udahlah, nggak usah bohong. Kenapa? Uangnya kurang yang dari Arya buat kamu. Yuni sabar, Yuni. Bentar. Nih, aku tambahin lagi uang dari aku. Ambil nih. Mulai sekarang, kamu nggak usah ganggu Arya lagi. Biarkan aku sama Arya hidup tenang. Yuni, kamu sabar. Nina! 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 Kamu nggak bisa beli harga diri aku. Ajar ya. Cukup, Nina! Nina, ini cukup. Nggak ada gunanya kalian berdua berantem. Kalian berdua ini, yang harus dipukulin itu Arya. Bukan kalian berdua saling pukul-pukulan. Karena kalian ini korban kebohongannya Arya. Kalian harus sadar itu.
Yuni, aku heran ya sama kamu. Kamu kenapa sih sampai detik ini masih mikirin Arya? Padahal kan udah jelas-jelas Arya udah nyakitin kamu, ngecewain kamu, hancurin perasaan kamu. Mas Arya memang udah bikin aku sedih. Udah bikin aku kecewa. Tapi kalau aku belum ketemu sama Mas Arya, rasanya seperti ada yang ganjel di hati ini. Permisi, dengan Ibu Yuni. Iya. Saya mendapat titipan surat dari salah satu pengunjung di kafe ini. Makasih ya. Iya, Kamu nggak usah cari aku lagi. Aku sudah bahagia dengan kehidupanku. Aku juga rela kamu menikah lagi dengan laki-laki lain. Arya. Terima kasih. Mas, iya Bu. ini yang ngasih siapa? Barusan sudah pergi Bu ke luar sana. Yun, kamu gak makan? Mas, jangan diberesin ya. Iya. Saya balik lagi. Mas Arya! Mas, tunggu Mas! Mas! Mas Arya, jangan tinggalin aku, Mas! Kamu yakin kalau tadi itu Arya? Sekarang apa rencana kamu? Kalau Mas Arya nggak mau ketemu sama aku lagi, aku ikhlas, Mas. Dari informasi yang gue dapat, Yuni sama ibunya tinggal di dalam. Mana mereka? Iya bang, di sini tapi keluar bang, saya nggak tahu kemana bang. Keluar kemana? Nggak tahu bang, sumpah nggak tahu bang. Ingat ya, anak buah ada di dalam. Sekalinya anak buah nemuin mereka ada di dalam. Habis. Iya enggak bang, sumpah nggak bang, sumpah bang enggak. Gak ada lagi. Gimana tadi? Udah cek di belakang? Udah. Dapur? Udah semua. Udah, kita langsung lapor bos aja. Cabut. Yuk. Bos, semua ruangan sudah kita cek. Di dalam nggak ada orang. Gak benar belum ngecek lo? Sudah bos. Pasang kuping lu baik-baik. Sampein sama mereka. Gue dononya. Jangan pernah coba-coba mereka kabur dari lu. Iya bang, iya janji bang. Ingat lu. Iya bang. Aku nggak mau tahu. Pokoknya Arya harus jadi ayah dari bayi yang aku kandung. Anak saya ini adalah istri sah dari Arya. Uangnya kurang ya dari Arya buat kamu. Nih, aku tambahin lagi uang dari aku. Ambil nih. Aku benar-benar nggak percaya Mas Arya tega mengkhianati aku. Padahal waktu di desa, Mas Arya nggak seperti itu. Dia baik. Dia setia sama aku. Aku sangat prihatin sama kamu. Tapi kamu tenang aja ya. Aku bakal bantuin cari Arya buat kamu kok. Makasih ya Mas. Aku benar-benar nggak percaya. Tapi entah kenapa aku yakin Mas Arya nggak seperti itu. Kasihan Yuni. Andai aja dia tahu hal yang sebenarnya. Sekarang juga
cari Bang Dono kesini. Dia ngancem kalau sampai saya berani nyembunyiin kalian, saya bakal dibunuh. Oh, jadi situ benar-benar punya utang sama Bang Dono? Pergi kamu dari sini, pergi cepetan! Kalau kita keluar dari sini, kita mau tinggal di mana, Bu? Sah! Pokoknya keluar dari rumah ini. Saya nggak mau dapat masalah gara-gara kamu. Bu, beri kesempatan sekali lagi untuk tinggal di sini, Bu. Gak ada. Keluar sana, keluar! Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa, Bu? Ini barang-barang kita. Kenapa di luar? Butika ngusir kita, Yun. Gara-gara Dono datang ke sini. Yun, kita harus pergi dari sini, Yun. Bu, kita harus tinggal di mana? Kemana aja, Yun. Yang penting Dono nggak temuin kita. Ada dua pilihan, Yun. Rumah ibu disita dan ibu masuk penjara gara-gara ibu mangkir bayar hutang. Ayo, Yun. Bu, kita mau tinggal di mana? Bangun dulu. Iya. Ya udah, gini aja. Ibu dan Yuni tinggal di rumah saya yang satu lagi aja. Kebetulan saya punya rumah satu lagi tapi masih berantakan. Tenang aja, layak tinggal kok. Kita tinggal di rumah anak Danu. Yun, kita tinggal di rumah anak Danu ya. Untuk sementara nggak apa-apa, Nak. Nah, ini rumahnya. Semoga Ibu dan Yuni betah di sini. Pasti ibu betah. Ini kan rumah anak Danu. Memang sih rumahnya nggak terlalu gede. Tapi kalau untuk ukuran Jakarta, pasti mahal kan Nak Danu? Ya, tapi saya mohon maaf sebelumnya Bu ya. Karena rumahnya dalam keadaan berantakan kayak gini. Soalnya belum sempat ditempatin. Nggak apa-apa, Mas. Makasih ya. Oh ya, yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya, terima kasih banyak ya. Iya. Iya, Nak Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, kamu lihat kan? Nak Danu itu ternyata kaya. Jadi kamu harus cepat-cepat nikah sama dia. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu ini apa-apaan sih? Ibu ini pikirannya uang aja. Emangnya kamu tuh mau hidup tuh pakai apa? Pakai cinta doang. Pokoknya ibu akan bujuk Nak Danu untuk cepat-cepat nikahin kamu. Ibu, Diam kamu. Oh. Kamar gimana ya? Oh. Apa? Ibu Saras minta saya untuk menikah dengan Yuni? Iya. Mungkin ini terlalu cepat. Tapi ibu kasihan sama Yuni. Yuni itu perlu laki-laki yang memberikan dia nafkah, yang mengasihi dia, dan melindungi dia. Bu, saya akuin kok Bu. Yuni itu wanita yang cantik, baik, setia. Tapi saya nggak yakin deh Bu. Kalau Yuni akan benar-benar bisa mencintai saya. Karena setahu saya cuma Arya di hati Yuni, Bu. Kalau soal itu gampang Nak Danu. Biar ibu yang mengatur supaya Yuni mau menikah dengan Nak Danu. enggak, Bu. Saya nggak mau menikah dengan Mas Danu. Kamu masih mengharapkan Arya? Aduh Yuni. Udah jelas-jelas Arya itu nggak mau muncul di hadapan kita. Masih juga kamu harapin? Bu, Yuni sedang berusaha melupakan Mas Arya, Bu. Tapi bukan berarti Yuni harus menikah dengan laki-laki lain. Yuni, kamu itu butuh pendamping. Nah, Nak Danu itu mau menikahi kamu. Orangnya kaya raya,
Tunggu apa lagi sih kamu? Pokoknya saya nggak akan menikah dengan Mas Danu. Enggak. Kalau kamu nggak mau, lebih baik ibu ini mati. Yuni, ini nomor aku, Arya. Aku rasa kamu dan Danu cocok. Danu laki-laki yang baik. Menikahlah dengan Danu. Walaupun Mas hidup dengan wanita lain, aku ikhlas. Tolong temuin aku dulu, Mas. Aku mohon. Dono, ngapain dia di sini? Hah, jangan-jangan dia mau nagih hutang sama aku. Bos. Bu Saras. Bu! Saras! Sini, Bu! Ibu nggak usah lari! Bu! Bos! Bu Saras! Bantu! Bu Saras! Cepat! Angkat, Bos! Bawa ke rumah sakit! Masukin ke mobil! Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Dari pemeriksaan tim medis, tulang kaki Bu Saras mengalami keretakan. Dalam waktu ke depan, Bu Saras harus menggunakan kursi roda. Saya nggak mau menggunakan kursi roda, Dok. Tapi saya bisa sembuh kan, Dok? Asal saja rajin terapi, insya Allah kaki Ibu akan sembuh. Ya sudah, kami permisi dulu. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Bapak sudah bantu ibu saya waktu kecelakaan. Saya jadi nggak enak sama Bapak. Ini semua gara-gara hutang yang belum kami bayar. Seharusnya saya yang minta maaf. Karena pada saat itu sebenarnya saya itu lagi ngobrol sama anak buah saya. Tiba-tiba Ibu Saras ini saya panggil, tapi Ibu malah menjauh. Mungkin Ibu panik, dipikirnya saya mau nagih utang. Padahal enggak. Saya mau kasih kabar kalau utang Ibu itu udah lunas. Hutangnya udah lunas. Iya. Iya. Iya, Bu. Saya yang lunasin semua hutang-hutangnya. Karena ini semua atas permintaan dari Arya. Permintaan Mas Arya. Berarti Mas Danu udah ketemu sama Mas Arya? Di mana Mas Arya sekarang, Mas? Mas kasih tahu aku di mana Mas Arya sekarang. Bohong. Mas masih bohong kan? Iya. Nggak mungkin Arya membayar utang-utangnya. Uang dari mana dia? Nak Danu kan yang bayar utang-utang Arya. Bu, benar, Bu. Saya sudah lunasi hutang-hutangnya Arya. Dan semua itu pakai uang Arya. Kalau gitu di mana Mas Arya sekarang? Mas, tolong kasih tahu aku, Mas. Di mana Mas Arya? Saya mohon maaf. Karena saat ini saya belum bisa jelaskan di mana Arya berada. Mas Danu. Aku mohon sama kamu, Mas. Tolong kasih tahu aku, Mas. Mas Arya ada di mana sekarang? Aku mohon, Mas. Tolong kasih tahu aku. Yuni. Sebentar. Nak Danu, tolong Yuni.
Yun, Gak perlu minta maaf, Mas. Mungkin emang Mas Arya yang gak mau ketemu sama aku. bukan Yun. Dia mau banget kok ketemu sama kamu. Kalau memang dia mau ketemu sama aku, kenapa gak dari kemarin Mas dia temuin aku? Aku udah sampein semua omongan kamu ke Arya. Tapi emang Arya nggak bisa kasih jawaban, Yun. Dia malu kali, Mas. Karena dia udah khianatin cinta aku. Dia udah nikah kan dengan perempuan lain. Yun, percaya sama aku. Semua omongan kamu, aku udah sampein ke Arya. Semuanya. Ibu kan udah bilang, yang lunasi utang-utang ibu ini adalah Nak Danu, bukan Arya. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Ditelepon aja nggak pernah nyambung HP-nya. Kok teleponnya nggak diangkat, Mas? Oh, nggak apa-apa, nanti aja. Itu telepon dari aku, kan? Aku telepon Mas Arya, tapi kok nyambungnya ke nomor Mas Danu? Jadi selama ini yang SMS aku atas nama Mas Arya itu Mas Danu? Jawab, Mas! Iya. Aku emang udah bohong sama kamu. Arya emang gak pernah SMS sama kamu. Dan semua SMS itu dari aku. Aku yang buat. Dan semua kejadian yang kamu alami itu rekayasa dari aku. Ibu kos bilang kalau Arya ganti-ganti perempuan itu bohong. Arya pacaran dengan Nina, bahkan sampai Maya hamil. Itu juga bohong. Mereka semua aku bayar karena dengan satu tujuan. Supaya kamu benci sama Arya. Kenapa kamu tega sama Mas Arya, Mas? Kenapa kamu tega pindah Mas Arya? Kenapa? Karena semua sandiwara ini permintaan dari Arya. Gak mungkin, Mas. Aku masih gak ngerti. Kenapa Mas Arya melakukan ini, Mas? Kamu masih ketemu sama Mas Arya, kan? Tolong pertemukan aku sama Mas Arya, Mas. Aku mohon. Cepat atau lambat kamu juga akan tahu yang sebenarnya. Kalau emang kamu mau ketemu sama Arya, aku akan antar. Ibu ikut. Arya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuni, saat ini Arya sudah tenang di sisi Allah. Mas, kalau memang Mas Arya udah meninggal, kenapa Mas baru bilang sama aku, Mas? Kenapa? Sebenarnya waktu itu Arya ingin menjemput kamu, Yuni. Karena dia ingin mengajak kamu pulang kampung. Arya sudah berhasil membeli sebuah rumah baru.
rumah yang kamu tempatin saat ini. Aku dan Arya yang menaiki mobil Arya. Dan aku sendiri nyupir mobil Arya. Tapi maafin aku, Yuni. Aku yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Persahabatan aku dan Arya memang sudah sejak lama terjadi. Karir Arya yang begitu cemerlang hingga membuat Arya saat ini menjadi atasan aku. Waktu Arya kecelakaan, aku berniat menyampaikan kabar ini kepada keluarganya. Tapi Arya sendiri yang menolak. Jujur, Arya mengalami kecelakaan yang cukup fatal. Pada saat waktu di rumah sakit, mungkin Arya sudah merasa waktunya tidak akan lama. Dan Arya meminta aku untuk menjaga kamu dan anak-anak. Kamu tahu mobil yang aku pakai? Itu mobil Arya. Dan semua hutang ibu kamu yang aku lunasin, itu uang Arya. Dan uang yang selama ini aku kirim untuk kamu dan ibu kamu, itu juga uang Arya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Kalau memang Mas Arya orang baik, kenapa harus ada sandiwara itu, Mas? Kenapa harus ada perempuan-perempuan itu? Kenapa? Sebelum Arya meninggal, Arya meminta aku untuk melakukan sesuatu agar kamu benci sama dia. Karena dia yakin dengan cara itu kamu bisa membuka hati dan untuk menikah lagi. Mas Arya, aku kan udah bilang, aku nggak akan menikah lagi, Mas. Kecuali Mas mengkhianati cinta aku. Kalau aku meninggal? Mas, ini kan udah bilang, hanya pengkhianatan yang bisa membuat Yuni menikah. Jadi aku terpaksa, Yuni. Aku terpaksa melakukan sandiwara perselingkuhan Arya. Karena aku yakin dengan cara itu kamu bisa benci sama dia. Jujur, waktu Arya meminta aku untuk melakukan ini semua, aku nggak yakin bisa. Tapi semakin lama aku dekat sama kamu, aku kenal sama kamu, aku ikhlas menikahi kamu. Maafkan ibu. Ibu sudah jahat selama ini sama kamu. Ibu sudah mencaci maki kamu. Sudah menjelek-jelekan kamu. Padahal kamu sangat baik sama ibu. Mungkin kamu sudah melunasi semua hutang ibu. Ternyata kamu suami yang baik, suami yang bertanggung jawab. Ibu salah selama ini, berilah kamu Ya Rahman, Ya Rahim. Sekarang aku serahkan semuanya sama kamu. Kita mau menikah atau tidak?